Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semua kawan-kawan yang sedang menonton video ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kodi Kadun. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Banten Jaya. Di sini dalam mata kuliah Arsitektur Komputer, saya akan menjelaskan tentang pipe cleaning. Oke, jadi sebelum itu kita masuk dulu ke pembahasannya. Nah, apa itu pipe cleaning? Nah, jadi di sini apa sih pipe cleaning itu? Oke, jadi pipe cleaning adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan pipeline, unit pemrosesan akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai. Setelah selesai, baru instruksi selanjutnya dijalankan. Sedangkan mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi diproses, maka instruksi berikutnya dapat dikerjakan dan diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi, ada sejumlah tahap yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Jadi, apa sih sebenarnya pipe cleaning itu? Nah, pipe cleaning itu merupakan sebuah cara atau teknik yang digunakan mikroprosesor untuk melakukan sejumlah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan, namun dalam kurun waktu pemrosesan yang berbeda, di mana setiap satu pekerjaan yang sudah terselesaikan akan langsung masuk ke dalam proses selanjutnya, dan pekerjaan baru akan langsung menempati proses yang kosong, sehingga tidak perlu menunggu hingga pekerjaan pada proses pertama tersebut selesai dan melewati proses akhir. Dengan menggunakan teknik ini dapat mempercepat proses kerja sehingga menjadi efisiensi terhadap waktu. Jadi gimana sih gambaran dari pipe cleaning itu? Ini merupakan gambaran dari pipeline. Nah, di sini ada 4 item, yaitu merah, biru, ungu, dan hijau. Dan di sini ada 3 kondisi, yaitu di mana ada kondisi pertama ya, di kurung kurawal merah itu yaitu instruksi menunggu. Yang kedua ada instruksi pipeline-nya yang dibagi menjadi beberapa stage. Di stage 1 ada fetch, stage 2 ada decode, stage 3 ada execute, dan stage 4 ada write back. Nah, lalu di situ ada complete instruction atau instruksi selesai. Nah, lalu gimana sih gambaran atau cara kerja dari pipeline ini? Oke, di situ pada angka 0 ada 4 item, yaitu merah, biru, ungu, dan hijau. Pada angka 0 di sini masing-masing item sedang menunggu pada waiting instruction. Nah, kemudian masuk ke langkah berikutnya, langkah 1, di mana item hijau masuk pada stage 1 yaitu fetch, dan sisanya menunggu pada waiting instruction. Dan lanjut pada langkah kedua, yaitu di mana item yang berwarna hijau masuk ke stage kedua yaitu decode. Lalu menyusul item ungu masuk pada stage 1 yaitu fetch. Lalu sisanya menunggu di waiting instruction. Lalu masuk ke langkah ketiga, di mana item hijau masuk ke dalam stage 3 yaitu execute. Lalu menyusul item ungu masuk ke stage 2 yaitu decode. Dan item biru masuk ke stage 1 yaitu fetch. Lalu item merah menunggu di waiting instruction. Lalu masuk ke langkah keempat, di mana
Item hijau masuk ke write back, lalu item ungu masuk ke execute, item biru masuk ke stage 2 yaitu decode, dan item merah masuk ke stage 1 yaitu fetch. Nah, di langkah keempat ini dimana setiap item sudah masuk dalam proses pipeline, dimana item hijau berada di stage 4, item ungu di stage 3, item biru di stage 2, dan item merah di stage 1. Oke, masuk ke langkah kelima, dimana item hijau sudah memasuki complete instruction, lalu item ungu masuk ke stage 4 yaitu write back, item biru masuk ke stage 3 yaitu execute, dan item merah masuk ke stage 2 yaitu decode. Nah, di sini ada satu item yang sudah selesai yaitu warna hijau. Lalu pada langkah ke-6 di mana item hijau dan item ungu memasuki complete instruction, lalu di stage 4 ada item biru, dan di stage 3 ada item merah. Begitu juga seterusnya di langkah ke-7 dan langkah ke-8. Lalu di langkah ke-8 ini di mana semua item sudah masuk ke complete instruction, yaitu item merah, ungu, biru, dan hijau. Semuanya sudah masuk ke dalam complete instruction dan semua instruksi telah selesai dilakukan. Nah, jadi beginilah gambaran dari proses pipeline, yaitu ketika di mana ada beberapa item sedang berada di dalam waiting instruction, lalu masuk ke langkah selanjutnya di mana item 1 dikerjakan, lalu sisanya menunggu, lalu langkah kedua satu item menuju proses selanjutnya, lalu item sebelumnya menyusul dan menempati proses yang sudah dijalani oleh item sebelumnya. Jadi pada proses pipeline ini semua item dilibatkan dan dilakukan proses pengerjaan secara kontinu sehingga tidak ada yang terputus. Di sini ada beberapa contoh pipeline yang berada dalam komputer. Yang pertama itu ada pipeline instruksi. Nah, pipeline instruksi ini biasanya digunakan di unit pemroses sentral agar instruksi-instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dan di dalam satu sirkuit digital. Dan yang kedua ada pipeline grafis. Nah, pipeline grafis ini sering ditemukan dalam sebagian besar unit pemrosesan grafis yang terdiri dari berbagai unit aritmatik atau unit pemroses sentral lengkap yang menerapkan berbagai macam tahap dari operasi render yang umum. Lalu yang ketiga ada pipeline perangkat lunak, yaitu di mana keluaran dari suatu program langsung dipakai oleh program lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Pipeline sendiri dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan konfigurasinya. Secara fungsional, pipeline dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pokok, yaitu pipelining aritmatika, pipelining instruksi, dan pipelining prosesor. Lalu secara konfigurasi dan strategi kendalinya, pipeline sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu unifungsi atau multifungsi, yang kedua ada statik atau dinamik, dan yang ketiga ada skalar atau vektor. Nah, pada klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Nah, tadi di klasifikasi pipeline berdasarkan fungsi ini dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu pipelining aritmatika, pipelining instruksi, dan pipelining prosesor. Pada pipelining aritmatika itu merupakan proses segmentasi fungsi dari ALU atau Arithmetic Logic Unit dari sistem yang muncul dalam kategori ini. Lalu kemudian ada pipelining instruksi. Pada proses pipelining instruksi itu memfetch instruksi secara berurutan. Nah, di mana jika suatu instruksi menyebabkan percabangan keluar dari urutan, maka pipe akan dikosongkan dari seluruh instruksi yang telah di-fetch. Pada proses pipelining instruksi itu biasanya dikerjakan pada hampir semua komputer yang berkemampuan tinggi. Lalu yang ketiga ada pipelining prosesor.
Di dalam pipelining prosesor, setiap prosesor mempunyai suatu tugas tertentu yang akan dijalankan pada aliran data. Pipelining banyak prosesor atau yang biasa disebut multiple prosesor merupakan konsep yang relatif baru dan belum umum. Jadi memang masih jarang digunakan pada teknik pipelining prosesor ini. Berikutnya ada klasifikasi pipeline berdasarkan konfigurasi. Yang pertama itu ada unifungsi dan multifungsi. Kemampuan suatu pipeline menjalankan hanya satu jenis pokok operasi disebut juga sebagai pipeline unifungsi. Misalnya, perkalian floating point yang mensyaratkan pipeline agar juga menjalankan operasi yang sama pada setiap kelompok input. Nah, kemudian jika pipeline dapat menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda, maka disebut juga sebagai pipeline multifungsi. Fungsi-fungsi yang berbeda itu dijalankan baik pada waktu yang bersamaan ataupun berbeda dengan menghubungkan subkelompok-subkelompok stage yang berbeda dalam pipeline. Nah, pipeline ini juga harus disusun seperlunya sesuai dengan nilai input kendali tambahan. Lalu yang kedua ada statik dan dinamik. Ketika instruksi-instruksi yang berjenis sama akan dijalankan secara bersamaan waktunya, maka itu disebut pipeline statis. Pipeline statis ini dapat berupa pipeline fungsional maupun multifungsional, tetapi mungkin mengasumsikan hanya satu konfigurasi fungsional pada suatu waktu. Suatu pipeline multifungsi statis dapat bekerja paling baik jika fungsi yang akan dijalankan tidak sering berubah. Antara perubahan, pipeline terlihat sebagai pipeline unifungsi dan mengulangi proses yang sama berulang kali. Sebelum mengganti fungsi tersebut, kelompok input terakhir dari fungsi sebelumnya harus benar-benar telah melewati pipeline. Baru kemudian pipeline dikonfigurasikan untuk fungsi yang baru dan input yang baru untuk boleh masuk ke dalam pipe tersebut. Jika dengan pipeline dinamis, beberapa konfigurasi fungsional dapat muncul sekaligus. Hal ini yang berarti harus digunakan sebuah pipeline multifungsional. Dalam kasus ini, konfigurasi pipe berubah-ubah secara konstan, tergantung pada data mana yang berfungsi, yang mana pada stage yang mana untuk setiap penangguhan clock. Pipeline dinamis memerlukan kendali yang sangat kompleks dan mekanisme perangkat untuk mengkonfigurasikan pipe bagi input-input tersebut. Untuk alasan ini, pipelining aktual tidak berada di bawah kendali programmer, melainkan dibangun ke dalam arsitektur mesin tersebut. Yang berikutnya, yaitu yang terakhir, ada klasifikasi pipeline berdasarkan konfigurasi, yaitu skalar dan vektor. Suatu pipeline skalar itu memproses rangkaian operasi skalar pada operan skalar. Salah satu contoh berupa operasi add dalam loop for. Nah, yang kedua ada pipeline vektor, yang dimana dirancang untuk memproses instruksi vektor dengan menggunakan operan vektor. Komputer yang mempunyai instruksi-instruksi vektor disebut sebagai prosesor vektor. Baik, jadi berikut adalah penjelasan saya tentang pipelining ini. Jika kalian kurang paham, mungkin bisa kalian putar ulang lagi videonya. Atau jika ada yang ingin materi PowerPoint-nya, bisa kalian unduh. Dan linknya sudah saya taruh di kolom description. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan saya ucapkan sampai jumpa lagi dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.